Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awalina wal akhirina wa fil mala'i ila yaumidin. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fasal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala bi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah Jumat yang senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirannya yang dengan izinnya siang ini kita dapat bertemu dan berkumpul di rumahnya yang mulia ini untuk bersimpuh dan bersujud di hadapannya, untuk menyatakan segala kerendahan, kelemahan, dan keterbatasan kita sebagai makhluk yang dinamakan manusia. Kalau ada intan paling mahal, mutiara paling berharga dalam kehidupan ini, itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita hidayah iman dan Islam sebagai seorang muslim. Pada kesempatan mulia ini, mari kita terus meningkatkan dan meneguhkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Takwa inilah yang akan membedakan kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang lain. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alim, yang artinya sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dalam setiap aktivitas kehidupan. Manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karenanya diperlukan kehidupan yang harmonis dengan saling membantu dan memudahkan urusan orang lain. Ketika kita bisa menjadi jiwa yang baik dan mampu memberi jalan kemudahan bagi kesulitan orang lain, maka Allah pun akan memberikan balasan berupa kemudahan pada kesulitan yang kita hadapi baik di dunia maupun di akhirat. Seperti ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Man nafsa'an mu'min kurbaha min kurabi dunya nafsallahu anhu kurbaha min kurabi yaumil qiyamah wa man yasaru ala muhsiri yasarullahu alaihi fi dunya wal akhirah. Yang artinya, siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan di dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, mari hindari berperilaku buruk dengan mempersulit orang lain melalui berbagai macam alasan yang direkayasa sedemikian rupa. Apalagi kita memanfaatkan kesulitan yang dihadapi orang lain untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri. Terlebih hal itu melanggar ketentuan dan syariat yang telah ditetapkan oleh agama. Mari berikan hak-hak yang memang itu menjadi milik orang lain dengan menjauhi sikap senang mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Selayaknya kita harus menjadi orang-orang yang mampu memberi manfaat pada orang lain, bukan orang yang memanfaatkan orang lain untuk kepentingan kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik orang adalah yang dapat memberi manfaat kepada
dengan saling menolong ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita untuk saling membantu hanya dalam hal kebaikan dan bisa meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dilarang untuk saling membantu dalam hal keburukan dan kejahatan seperti manipulasi dan konspirasi yang mengantarkan kita kepada dosa. Oleh karenanya, ketika ada orang lain yang memiliki keperluan dengan kita, maka bantulah dengan tidak menyulitkannya dan gunakan cara-cara yang baik. Mari budayakan membantu masalah yang dihadapi orang lain dengan prinsip, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Jangan sebaliknya, yakni kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesulitan dan masalah dalam kehidupan di dunia ini merupakan sunatullah yang bakal dihadapi setiap orang. Masalah yang kita hadapi tak boleh mematahkan semangat hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwa Ia tidak akan memberikan beban berat pada manusia kecuali manusia itu bisa menyelesaikan. Dengan menyelesaikan masalah yang dihadapi, kita akan menemukan pelajaran atau hikmah yang bisa kita gunakan untuk menghadapi masalah-masalah yang pasti akan kita temui di masa depan. Janganlah lari dari masalah, karena bisa jadi kita akan menghadapi masalah yang lebih besar lagi. Mari kita berikhtiar menyelesaikan masalah dan selanjutnya bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk tidak terbebani oleh masalah yang kita hadapi. Namun kita diberi cara untuk menyelesaikan masalah itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan penegasan dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Mari kita amalkan doa Nabi yang termaktub dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam taqala, Allahumma inni a'udzubika minal hamma wa hasan wa jahsi wa kasal wal jubni wal bukul wa solidain wa qala bi rajali. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat-sifat gelisah, pesimis, sedih, malas, kikir, pengecut, terlilit utang, dan keganasan dari orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah tobat singkat kali ini. Semoga kita diberikan kekuatan untuk menjadi orang yang baik, yang senantiasa suka membantu orang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan pada kita untuk dapat menghadapi berbagai masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menambah ketebalan iman dan takwa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayat wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salli wa salam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awalina wal akhirina wa fil mala'i ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal kafirun usikum wa nafsi bi taqwallah. Fa qala ta'ala min qailin innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribul mujib. Allahumma fa'alna al-bala wal bala wa wal fahsa wal munkar
wa min buldanil muslimin amadan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma rabbana innaka sami'un qaribun mujib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.